Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sambosa akan mempresentasikan hasil proposal kami dengan anggota Gracia Rifda Wijonarko, Lia Indriani, Tasya Kirani Nur Anissa, Adam Satriani, dan Muhammad Farhan. Untuk bab 1 overview akan dibacakan oleh Tasya Kirani Nur Anissa dan Muhammad Farhan. Di sini saya akan menjelaskan bab overview. Yang pertama yaitu business background. Usaha kuliner seperti membuat dan menjual masakan, serta menjual makanan sedang tumbuh dan berkembang di masyarakat luas. Hadirnya beraneka ragam makanan yang unik, wisata kuliner, dan juga tren kuliner yang menjadi gaya hidup masyarakat, menjadi tanda bahwa bisnis kuliner sedang berkembang pesat. Di Sukabumi, makanan olahan samosa ini masih jarang ditemukan, sehingga kami ingin memperkenalkan makanan ini ke semua masyarakat di Sukabumi. Selain itu, samosa ini dapat dijadikan sebagai makanan ringan dengan harga yang terjangkau dan rasanya pun dapat diterima di lidah masyarakat. Lalu ada vision and mission statement. Kami memiliki visi yaitu menjadi perusahaan makanan terbaik di Indonesia. Kami juga memiliki beberapa misi untuk mewujudkan visi kami. Misi kami yaitu menghadirkan cita rasa samosa yang diminati pelanggan, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, menghadirkan produk yang berkualitas dan ekonomis, mendirikan banyak cabang di berbagai daerah, menciptakan produk kreatif dan inovatif yang mampu bersaing di dunia kuliner. Lalu ada product description. Makanan ringan sambosa merupakan makanan yang mengedepankan rempah-rempah alami yang mempunyai manfaat seperti karbohidrat dan lemak sebagai tenaga, serta agen antibakteri dan antiinflamasi, juga membantu mengurangi mual. Samosa telah berabad-abad disenangi oleh orang di Asia Selatan. Makanan ini diperkirakan berasal dari Asia Tengah pada abad ke-10. Samosa yang kami buat ini memiliki berbagai varian rasa dan akan terus membuat produk yang inovatif dengan harga yang ekonomis. Contoh varian rasa yang kami buat yaitu hot samosa. Hot samosa ini menghadirkan rasa pedas dan gurih, dibanderol dengan harga Rp7.500 dan packaging yang kami gunakan juga ramah lingkungan, yaitu paper box. Baik, selanjutnya ada struktur organisasi. Yang pertama ada Gracia Rifda sebagai direktur. Direktur ini mempunyai tugas menyusun, mengomunikasikan, menerapkan visi dan misi, serta dapat menentukan kemana arah yang akan ditempuh oleh perusahaan. Selain itu, seorang direktur juga harus bisa menjamin bahwa karyawannya bisa memahami visi, misi, dan tujuan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya ada Lia Indriani sebagai finance, mempunyai tugas mengelola keuangan perusahaan dalam memaksimalkan lama dari investasi, sekaligus minimalkan adanya resiko yang terjadi dan juga memastikan struktur kontrol memadai untuk transfer juga investasi dana. Bukan hanya itu, bagian finance harus bertanggung jawab dalam mengatur kebutuhan uang kas di perusahaan serta memastikan sesuai pencatatan yang telah dilaksanakan oleh bagian accounting. Ada Tasya Kirani di bagian produksi, mempunyai tugas bertanggung jawab dan mengawasi pelaksanaan proses produksi mulai dari bahan baku awal sampai menjadi barang jadi, menjaga dan mengawasi agar mutu bahan baku dalam proses dan mutu barang jadi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada Adam Satriani sebagai sales marketing, mempunyai tugas melakukan promosi produk dan penjualan atau layanan jasa dengan argumen yang kuat, baik itu kepada pelanggan yang sudah terdata maupun pelanggan prospektif, melakukan analisis biaya serta manfaat bagi konsumen aktif maupun potensial, memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya ada saya sendiri, Muhammad Farhan, sebagai Human Research. Human Research ini mempunyai tugas meliputi pelatihan kerja karyawan, melakukan proses rekrutmen dan onboarding karyawan, serta mengelola berbagai kebijakan di perusahaan seperti tunjangan kesehatan, benefit karyawan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada Liana sebagai customer service, mempunyai tugas memberikan pelayanan terhadap pelanggan dengan memberi informasi, layanan, dan produk, menjadi penghubung antara pelanggan dengan perusahaan secara aktif. Di samping itu juga membantu berbagai keluhan, kesalahan, pesanan, pertanyaan, pembatalan, penagihan, juga pertanyaan yang lainnya, bahkan menyelesaikan berbagai masalah layanan atau produk. Untuk bab 2 layout bisnis model kanvas akan dibacakan oleh Lia Indriani. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang layout bisnis model kanvas yang kami terapkan dalam menjalankan bisnis kami. Yang pertama adalah key partners. Kami bekerja sama dengan penjual alat,
penjual bahan baku, serta penjual kemasan yang terpercaya dan memiliki kualitas sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan kami. Tak lupa pula, kami juga bekerja sama dengan beberapa orang yang kami rekrut sebagai distributor yang bertugas untuk memasarkan produk kami di berbagai wilayah. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan desainer yang profesional untuk membuat berbagai kebutuhan promosi seperti pembuatan banner, logo, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu key activities. Beberapa hal yang kami lakukan dalam menjalankan bisnis di perusahaan ini, yakni melakukan pengadaan bahan baku dari supplier atau penjual bahan baku, mengolah bahan baku agar siap dijual dan dipasarkan, kemudian menjual, memasarkan, dan mempromosikan produk ke berbagai media online maupun offline. Yang ketiga, key resources. Terdapat berbagai sumber daya yang dapat menunjang keberlangsungan bisnis kami, sehingga dapat menjadikan bisnis kami berjalan lancar. Antara lain, menggunakan alat dan bahan yang diperlukan, merekrut sumber daya manusia yang sudah profesional di bidangnya, seperti human resource, finance, dan customer service. Menggunakan resep menu yang inovatif tanpa menghilangkan cita rasa asli samosa, serta melakukan pemasaran dengan mendirikan stand di tempat yang strategis. Selanjutnya ada value propositions. Agar pelanggan tidak bosan dengan produk kami menghadirkan berbagai varian rasa samosa seperti devil samosa, hot samosa, crispy samosa, and sweet samosa. Kami juga menawarkan harga yang ekonomis, kemasan yang ramah lingkungan, yakni berupa paper box, dan lebih bagusnya lagi, produk kami dapat dinikmati kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya yakni customer relationship. Agar terjalin hubungan yang baik dengan pelanggan, kami menyediakan kotak saran yang bisa diakses melalui chat atau di lokasi stand untuk menjaga loyalitas pelanggan. Selain itu, kami juga memberikan diskon 10% untuk setiap pembelian senilai Rp75.000. Untuk menjaga hubungan dengan pelanggan, kami juga menerapkan prinsip 3S, yakni senyum, sopan, dan santun. Memberi gratis ongkir untuk pembelian secara online dengan minimal pembelian senilai Rp37.500. Dan tentunya, kami menyediakan berbagai varian rasa agar pelanggan tidak merasa bosan, serta menjelaskan benefit apa saja yang akan customer dapatkan dari produk kami. Lanjut ke bagian channels. Kami membuka outlet serta platform yang mudah dijangkau seperti e-commerce, salah satunya akun Instagram kami yaitu @sambosa.smi. Kami juga membuka stand di lokasi yang strategis. Agar pelanggan percaya dengan produk yang kami hadirkan, kami juga melakukan endorsement kepada beberapa influencer agar produk kami lebih dikenal secara luas. Selanjutnya, customer segments. Produk kami dapat dinikmati oleh semua kalangan usia kecuali anak-anak di bawah usia 5 tahun. Lanjut ke cost structure. Biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis kami meliputi biaya bahan baku, biaya peralatan, biaya produksi, biaya operasional, biaya gaji pegawai, biaya promosi, dan biaya sewa tempat. Yang terakhir ada revenue streams. Pemasukan yang kami dapatkan berasal dari segmen pasar yang telah ditetapkan. Berbagai biaya masuk ini bisa dari cash dan e-money, serta sistem bagi hasil dengan para investor sesuai yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk bab 3 Financial Plan akan dibacakan oleh Adam Satriani. Bab 3 Financial Plan. Yang pertama, Business Preparation Budget. Uraian bahan bakunya tepung terigu 500 gram Rp4.000, air 310 ml Rp1.000, minyak 1 liter Rp16.000, garam 250 gram Rp3.500, ayam cincang 700 gram Rp30.000, bawang bombay 5 siung Rp10.000, bawang putih 3 siung Rp3.000, bawang daun 1 genggam Rp2.000, gula 250 gram Rp4.000, lada bubuk 1 saset Rp1.500, bubuk kari instan 1 saset Rp5.500, cabai rawit 250 gram Rp8.000, pisang bangka 1 sisir Rp10.000, selai coklat 1 kg Rp10.000. Totalnya jadi Rp108.500.
Lalu biaya alat, pertama ada kompor harganya Rp145.000, gas LPG Rp25.000, regulator Rp50.000, wajan Rp70.000, pisau Rp10.000, spatula Rp10.000, saringan Rp15.000, kemasan Rp890, teflon Rp52.500, baskom Rp10.000, nampan Rp10.000, sarung tangan plastik 1 box Rp5.000, cobek 1 Rp35.000, dan totalnya Rp453.390. Lalu ada biaya tambahan, yang pertama sewa tempat per bulannya Rp300.000, lalu promosi Rp100.000, dan gaji karyawan per bulannya Rp500.000, totalnya Rp900.000. Untuk total modal awalnya itu sekitar Rp1.461.890. Bisnis execution budget, untuk harga pokok penjualannya Rp6.000 per porsi dan harga jualnya Rp7.500 per porsinya. Lalu break even point, untuk BP unitnya sekitar 241 unit dan BP rupiahnya Rp1.804.520. Untuk break even point-nya yaitu Rp1.882.500. Profit revenue sharing, untuk produksi perharinya perkiraan biaya Rp108.500. Untuk produksi per bulannya Rp3.255.000. Biaya tambahannya Rp900.000. Jadi totalnya Rp4.155.000. Untuk perkiraan biaya masuk data masuknya per hari sekitar Rp420.000 dan per bulannya Rp12.600.000. Untuk profit sharing dengan investor bisa dilihat di tabel ini. Total profit revenue sharingnya sekitar Rp8.445.000. Dari hasil pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa usaha Sambosa ini dari segi ide, target pasar, serta rencana keuangan memiliki prospek yang menjanjikan ke depannya. Tantangan terbesar dari usaha ini yaitu banyaknya pesaing dengan produk yang serupa. Oleh karena itu, target pasar usaha ini harus tepat sasaran dan menjanjikan. Harga yang kami tawarkan pun sebanding dengan kualitas produk serta cita rasa yang terjamin. Kami berprinsip untuk terus berinovasi secara rutin agar produk kami tetap eksis di pasaran. Jika kalian ingin memiliki usaha yang berkembang, tidak hanya memiliki pendidikan yang tinggi, namun juga harus memiliki networking atau jaringan kerja, berinovasi dan merubah pola pikir sehingga memiliki semangat untuk maju. Percaya dan yakin bahwa usaha dapat dilaksanakan, mempunyai etos kerja yang tinggi, pandai berkomunikasi, tidak mudah berputus asa, mau mendengarkan kritik dan saran, mampu menghasilkan produk yang berkualitas, disiplin, bertanggung jawab, serta mengutamakan kepuasan pelanggan. Demikian presentasi proposal kami, semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari proposal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.